Hari ini kita akan berbicara tentang seorang pria yang percaya dia bisa menantang Quran dan melarikan diri dari konsekuensi tindakannya. And his name is Salwan. Say hello, Salwan. Hey. Seorang pria yang menjadi ikon poster untuk faksi anti-Islam hanya untuk ditinggalkan seperti sampah beberapa minggu yang lalu. Ini adalah kisah Salwan Momika yang disebut pahlawan ateis dan sekularis yang akhirnya benar-benar terbakar oleh kebenciannya sendiri. Mari kita dalami dan ungkap fakta kegagalannya ini. Salwan Momika, halaman utama Sale. Siapa yang berpikir menodai Al-Quran akan membuatnya terkenal? Ya, itu terjadi, tapi tidak seperti yang dia harapkan. Orang ini, orang Irak yang melarikan diri ke Swedia, menghabiskan hari-harinya menodai firman Allah, berpikir dia adalah semacam pejuang kemerdekaan. Tapi, mari kita benar-benar membakar buku, tidak membuatmu berani. Itu hanya membuatmu menjadi badut. Dan coba bandingkan, badut apa yang ada di sirkus memiliki martabat lebih dari orang ini. Orang ini tidak sadar itu. Dia bukan apa-apa, lebih dari pion sekali pakai untuk negara yang benderanya telah dikibarkan selama setahun terakhir. Inilah bagian yang paling lucu. Orang yang sama yang bersorak untuk Momika, tinggalkan dia saat dia mati. Tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim mayatnya. Tidak satupun. Mereka semua seperti, wah kau mati, maaf bro, kita sibuk. Ini yang disebut pembela kebebasan, bahkan tidak bisa memberi mereka penguburan yang layak. Menurut jurnalis Hayal Muazzin, pemerintah Swedia harus turun tangan dan mengkremasinya. Itu benar. Pria yang menghabiskan hidupnya membakar Al-Quran, akhirnya terbakar sendiri. Subhanallah, sungguh ironis. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menghargai keadilan puitis di sini. Di sini Momika menghabiskan hidupnya mencoba untuk menghancurkan Quran. Tapi pada akhirnya dialah yang dihancurkan. Quran masih di sini, tidak berubah, tak terputus dan abadi. Karena Allah sendiri yang melindunginya. Dan Momika, baik, anggap saja tubuhnya sekarang adalah bagian dari atmosfer. Dan Allah tahu apa yang terjadi pada jiwanya. Tapi satu hal yang pasti, dia belajar dengan cara yang sulit, bahwa kamu tidak main-main dengan firman Allah. Inilah lapisan lain dari ironi ini. Momika sebenarnya didukung oleh orang-orang seperti Little Tommy Robinson yang bertemu dengannya di Swedia. Little Tommy dikenal dengan brand omong kosongnya sendiri. Puji Momika, mengatakan dia tidak takut mati. I am in Sweden. I've come to visit a certain gentleman, and his name is Salwan. Say hello, Salwan. Hey. Who is not afraid of death. That's his words. He is not afraid of death because he has a message for the Swedish people and the European people. Benarkah itu, Tommy? Jika Momika tidak takut mati, lalu mengapa dia melarikan diri dari Irak? Pasti seseorang yang begitu berani dan tak kenal takut tidak perlu lari dari tanah airnya, kan? Hampir seolah-olah tindakannya kurang tentang keberanian dan lebih banyak tentang mencari perhatian dan validasi dari orang yang sama yang nantinya akan meninggalkannya. Lucu cara kerjanya, bukan? Dan jangan lupakan yang disebut budaya ateis yang mendukung orang ini. Orang-orang ini mengaku tercerahkan dan progresif, tapi yang mereka lakukan hanyalah menyebarkan kebencian dan perpecahan. Mereka bersorak atas apa yang dia lakukan. Tetapi ketika harus berdiri sendiri, mereka tidak bisa ditemukan dimanapun. Mereka seperti, oh kami mendukung kebebasan berekspresi. Tapi ketika saatnya untuk bertanggung jawab, mereka berlari lebih cepat dari Usain Bolt. Menyedihkan, bukan? Sementara kita Muslim memiliki Al-Quran, panduan utama kehidupan. Dan kami memiliki iman kami yang memberi kami kedamaian dan tujuan. Sementara Islamofobia ini sibuk membenci, kami sibuk menyembah Allah, membantu orang lain, dan menyebarkan agama kita yang indah.
Dan itulah mengapa mereka sangat marah, karena mereka tidak bisa menghancurkan kita. Tidak peduli berapa banyak Al-Quran yang mereka bakar, tidak peduli seberapa besar mereka membenci, kita akan selalu tinggi di atas mereka. Karena kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala di pihak kita. Jadi, saudara-saudaraku seiman, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung. Kisah Saul dan Momika adalah pengingat bahwa mereka yang menyerang Islam akan selalu gagal. Mereka bisa membakar Al-Quran, mereka bisa menyebarkan kebencian mereka, tapi mereka tidak akan pernah menang. Karena Quran bukan hanya sebuah buku, itu adalah firman Allah dan itu abadi dan mereka yang melawannya. Baiklah, anggap saja mereka akhirnya terlupakan, ditinggalkan dan dibakar oleh kebencian mereka sendiri di kehidupan ini dan selamanya di akhirat. Mari kita terus berdiri teguh dalam iman. Kita bersatu sebagai satu umat. Ingat, tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba, kamu tidak akan pernah memadamkan cahaya Islam. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.